Tikam Samurai 2, di Negeri Matahari Terbit. Episode 46. Pertemuan di atas kereta. Sebuah ransel ukuran sedang. Dan sebuah samurai. Dia tatap samurainya lama-lama. Kemudian melangkah mengambil ransel dan samurai tersebut. Membawanya masuk ke kamar besar dan mewah beralaskan permadani tebal. Dia butuh waktu untuk melatih otot-ototnya. Di penjara dia memang latihan. Tapi latihan tanpa samurai. Kini dalam kamarnya yang cukup luas, dia berlatih dengan samurainya. Berlatih sehingga peluh membasahi tubuh. Gerakannya terasa agak lamban. Apakah itu karena tubuhnya agak gemuk selama dalam penjara? Dia tak boleh merasa lamban. Dia tak boleh merasa gemuk. Ini adalah saat-saat di mana dia akan berhadapan dengan musuh bebuyutannya. Karena itu dia berlatih terus dengan disiplin yang keras. Subuh buta dia berlari keliling kota. Cukup jauh. Dia mengambil rute dari Hotel Daichi di mana dia menginap terus ke utara menyelusuri jalan raya Ginza. Masuk ke Chuodori. Dari Chuodori dibelok ke kanan. Melintas di jembatan kecil di atas sungai Sumida. Kemudian balik ke selatan lewat jalan Kiyosumi. Dari ujung jalan itu belok lagi ke kanan. Melintasi sungai Sumida kembali. Sampai di gedung Kabukiza. Dari sana terus pulang ke hotel. Hari sudah agak siang bila dia sampai kembali dari lari jarak jauh itu. Namun itu terus dia lakukan. Dengan lari pagi, kegemukan badannya jauh berkurang. Tubuhnya kini berubah jadi kekar. Selesai makan siang di hotel, dia istirahat. Kemudian latihan samurai. Hanako tengah mengurus bunga di taman depan rumahnya di Jalan Uchibori ketika sebuah mobil berhenti di seberang sana. Dia tak tahu ada mobil berhenti. Seorang lelaki tua, tapi gagah turun dari mobil. Dua orang lelaki lainnya menanti tegak di sisi mobil. Lelaki tua itu berjalan menyeberangi jalan. Masuk ke pintu taman. "Gomen kudasai," kata orang tua itu perlahan. Hanako menoleh. Melihat lelaki tua gagah itu. Dan jauh di belakangnya dia lihat sebuah mobil dan dua orang lelaki berdiri. "Hai, Ogenki desuka, ya apa kabar?" jawab Hanako sambil berdiri, dan membungkuk memberi hormat. Lelaki tua itu juga memberi hormat. "Apakah Nona bernama Hanako?" "Ya, saya Hanako." "Ada apa?" tanya Hanako gugup. "Jangan gugup. Saya hanya menyampaikan pesan seseorang." "Apakah ada Kenji di rumah?" "Tidak. Dia pergi ke budokan. Latihan karate." "Oh ya. Apa kabar? Mari silahkan masuk." "Tidak. Terima kasih." Lelaki tua itu menatap pada Hanako dengan matanya yang lembut. Kegugupan Hanako lenyap melihat wajah lelaki tua yang kelihatannya penyayang itu. Lelaki itu mengeluarkan sesuatu dari balik kimononya. "Saya diminta seseorang untuk menyampaikan kiriman ini pada Nona," katanya sambil melangkah mendekati Hanako. Hanako ragu. Dia tak segera menerima amplop besar yang diulurkan lelaki itu. "Apa ini, dan dari siapa?" tanyanya. "Ambillah." Lelaki itu mengangsurkan amplop tersebut. Mau tak mau Hanako mengambilnya. Melihat alamatnya. Dan tiba-tiba dia tertegun. "Dari Bungsu San," katanya kaget. "Ya. Dari dia," jawab lelaki itu. Hanako segera membuka amplop tersebut. Menyangka kalau di dalamnya ada surat. Namun dia kaget. Di dalamnya hanya ada uang dalam jumlah yang sangat besar. Dia tersurut. Matanya menatap lelaki itu. Ya. Dia yang mengirimkannya untuk Nona dan saudara-saudara Nona. Dia tak sempat datang kemari. Bukankah dia di penjara? Sekarang tidak lagi Nona." Hanako tak mengerti.
Dia menatap lelaki itu. Dia sudah bebas 2 hari yang lalu. Dan dia sudah pergi entah kemana. Dia hanya menitipkan ini untuk Nona. Tubuh Hanako gemetar. Oh, tidak mungkin. Dia pasti kemari kalau keluar dari penjara. Dia tak mungkin sudah bebas. Perkaranya belum diputus. Hanako menangis. Dan dia berniat berlari ke rumah. Namun ucapan lelaki tua gagah itu menghentikannya. Percayalah padaku nak. Dia memang telah bebas. Tapi, kenapa dia tak kemari? Ada sesuatu yang sangat penting yang akan dia urus. Barangkali sekarang dia tak di kota ini lagi. Tuan siapa, dan bagaimana saya bisa mempercayai ucapan Tuan? Lelaki tua itu menarik nafas. Namun Hanako jadi terkejut tatkala matanya tertatap pada jari-jari tangan kiri lelaki tua itu. Kelingking kiri lelaki tua itu tak ada. Hanako kaget menatapnya. Tuan. Lelaki itu menatap pula ke kelingking kirinya. Ya, saya Tokugawa, katanya perlahan. Mata Hanako membelalak. Lelaki ini tokoh Yakuza di kota ini. Lelaki inilah yang telah menjamin keselamatan dirinya dan saudara-saudaranya dengan sebuah sumpah memutus jari di hadapan si bungsu. Hanako membungkuk memberi hormat. Lelaki itu memang Tokugawa, juga membungkuk dalam-dalam membalas penghormatan Hanako. Kapan bungsu San bebas? Tanya Hanako. 2 hari yang lalu. Kenapa kami tak diberitahu? Kebebasannya memang dirahasiakan. Betapapun juga. Amerika tak mau menanggung malu terlalu besar. Tapi mereka juga tak berani menghukumnya. Sebab anak muda itu berada di pihak yang amat benar. Bapak ada di sana waktu dia bebas. Ya. Saya di sana. Apakah dia sehat? Maksud saya. Apakah dia tak kurang satu apapun? Tidak. Dia benar-benar sehat. Dia hanya minta saya menyampaikan kiriman ini padamu. Dan dia menyampaikan bahwa dia sangat menyayangi kalian. Tidak. Dia tak menyayangi kami. Kenapa tidak? Karena dia tak pulang kemari, Hanako berkata dengan suara lirih. Tokugawa merasa sayang pada gadis ini. Dia tahu, gadis ini menaruh hati pada pemuda Indonesia itu. Dan sebagai orang tua, Tokugawa juga tahu bahwa si bungsu jatuh hati pada Hanako. Hanya tugas besar yang belum selesailah yang menyebabkan dia tak mau datang kemari. Itu pertanda bahwa anak muda itu lebih mementingkan tugasnya daripada soal-soal pribadinya. Dia menyayangimu nak, percayalah. Tokugawa berkata perlahan. Dari mana dia dapat uang sebanyak ini? Uang itu dikumpulkan oleh suatu yayasan untuk membelanya. Ternyata pembelanya tak mau menerima uang tersebut. Pembelanya merasa sebagai suatu kewajiban membela anak muda itu. Maka uang ini diserahkan padanya. Dan dia ingin agar disampaikan padamu Hanako. Hanako terharu. Dia bahagia. Si bungsu ternyata masih mengingatnya. Air mata mengenang di sudut matanya. Kalau Bapak jumpa dengannya, katakan bahwa kami mengucapkan terima kasih yang amat besar. Dan katakan bahwa ada seorang gadis yang sudah berkali-kali ternoda kehormatannya, tapi hatinya masih suci, yang selalu setia menantinya di rumah ini. Bapak sampaikan itu padanya. Tokugawa ikut terharu bersama kesedihan gadis itu. Gadis itu merasa terasing karena dinodai oleh Kawabata dan anak buahnya. Diam-diam dia merasa ikut berdosa. Sebab Kawabata yang mati di tangan si bungsu itu adalah anak buahnya. Diam-diam dia bersumpah akan membantu gadis ini dan saudara-saudaranya setiap saat. Jangan sedih nak, hanya itu yang bisa dia ucapkan. Hatinya yang luluh menyebabkan tak ada lagi kalimat yang bisa dia ucapkan. Hari pun berangkat sore. Namun sebenarnya si bungsu masih tetap di Tokyo. Hanya nasib yang tak mempertemukan Hanako dengan anak muda itu.
Si bungsu tetap menjalankan latihannya yang sangat ketat. Saat itu di Jepang, para samurai telah menggantung samurai mereka di dinding rumah. Yang masih tetap belajar samurai adalah kaum penjahat komplotan Yakuza. Selain itu, samurai hanya dipelajari oleh para pesilat samurai di kaki gunung di kampung yang jauh di pelosok. Namun kalau ada seorang manusia yang berlatih samurai sangat tekun di seluruh Jepang saat itu, mungkin orangnya adalah si bungsu. Melebihi ketekunan para samurai Jepang manapun di sana. Dan hampir 2 bulan setelah dia dibebaskan, dia berada dalam kereta api cepat menuju Kyoto. Kyoto adalah ibu negara Jepang zaman dinasti Tokugawa, yaitu dinasti raja-raja yang melahirkan pendekar samurai yang tersohor ke segenap penjuru dunia. Dinasti Tokugawa adalah pengganti dinasti Edo. Pada zaman dinasti Edo, ibu negara Jepang berada di kota Nara. Tokugawalah yang memindahkan ibu negara Jepang ke Kyoto. Namun di saat dinasti Tokugawa digantikan oleh dinasti Meiji, yaitu dinasti yang memerintah saat ini, dinasti leluhur Tenno-Heika ibu negara dipindahkan pula ke Tokyo. Ke Kyoto lah si bungsu kini menuju. Dia meninggalkan Tokyo dengan menekan kuat-kuat keinginan hatinya untuk datang pamitan ke rumah Hanako dan Kenji. Tapi dia khawatir pertemuan itu justru akan menggundahkan hatinya dan hati Hanako. Gadis itu terlalu baik padanya. Dia tak mau perpisahan itu diantar oleh tangis Hanako. Jarak antara Tokyo dengan Kyoto sekitar 500 km. Dengan kereta api saat itu, jarak tersebut akan ditempuh selama 24 jam. Sehari semalam. Untuk mencapai Kyoto dari Tokyo naik kereta api ada 3 jalur yang bisa ditempuh. Pertama jalur pantai barat. Jalur ini sangat jauh. Menempuh kota-kota Takasaki, Nagano, Nautsu, Toyama, Kanazawa, Fukui terus ke Kyoto. Jalur kedua adalah jalur tengah. Menempuh kota-kota Kofu, Shiojiri, Nagoya, Gifu, Otsu dan Kyoto. Jalur ketiga adalah jalur pantai timur melewati kota-kota Matsudo, Shizuoka, Nagoya, Gifu, Otsu dan Kyoto. Jalur inilah yang terdekat yang ditempuh si bungsu. Kereta api yang dia naiki berwarna merah. Saat itu menarik gerbong 20 buah yang panjang keseluruhannya tak kurang dari 200 meter. Mendengus dan menggelinding di atas rel baja. Saat itu bulan Desember. Musim dingin telah datang pula. Si bungsu memakai baju tebal. Persediaan keuangannya masih cukup meski dalam ukuran sederhana. Di bawah tempat duduknya dia letakkan ransel lusuhnya. Sementara samurainya dia simpan di balik baju tebalnya. Melekat ke dirinya. Dia merasa aman senjata itu di sana. Sewaktu-waktu bisa dia pergunakan. Kereta api itu sebenarnya cukup baik. Tapi setelah Perang Dunia Kedua semua angkutan memang jadi semrawut. Penumpang berjubel. Demikian juga dengan kereta api ini. Meski dia duduk di gerbong kelas 1 tapi tak urung penumpang dari kelas 2 dan kelas ekonomi nyelonong ke sana. Saat itu sudah mencapai kota kecil Gamagori. Kota ini terletak di tepi Teluk Atsumi. Perjalanan itu sudah jauh meninggalkan Tokyo, sudah melewati kota-kota Shizuoka dan Toyohashi. Kini kereta mereka akan menuju Nagoya. Sudah lebih separuh perjalanan. 2 orang lelaki, berpakaian kimono hitam naik di stasiun Gamagori. Mereka naik di gerbong kelas 2. Terus menyelusur arah ke depan. Ke gerbong kelas 1. Pintu gerbong kelas 1 didorong. Kondektur yang berpakaian coklat tebal yang semula merasa berang ada orang masuk tanpa izin, begitu melihat siapa yang masuk cepat-cepat menghindar dari jalan dan membungkuk memberi hormat. Kedua lelaki itu tak mengacuhkan hormat si kondektur. Mereka terus ke depan, berjalan dari gerbong yang satu ke gerbong yang lain. Seperti ada yang mereka cari, matanya pelarak-pelirik ke kiri dan ke kanan.
Di gerbong nomor 3 dari depan, mereka berhenti. Seorang gadis cantik kelihatan duduk dekat jendela dengan diam. Satu bangku dengan gadis itu sebenarnya ada 2 orang lagi. Seorang perempuan tua dan seorang lagi lelaki dewasa. Tapi saat itu kedua mereka sedang pergi ke WC. Kedua lelaki itu saling pandang. Lalu tersenyum. Senyumnya lebih tepat dikatakan menyeringai. "Maaf, tempat ini kosong bukan?" Yang seorang bertubuh ceking tinggi seperti tengkorak hidupo berkata dengan suara mirip burung gagak. Gadis itu terkejut. Menoleh. Dan dia lebih terkejut lagi melihat kedua lelaki bertambang seram itu. Sebelum dia sempat menjelaskan, kedua lelaki itu telah menghenyakkan pantatnya di sisinya. Bau minuman sake segera tercium begitu mereka duduk. "Tempat ini ada orangnya." Gadis itu coba menjelaskan dengan ramah. "Ya, kami orangnya bukan," jawab yang pendek dengan suara seperti bebek, sambil tangannya melewati tubuh si jangkung kurus mencowel pipi gadis itu. Gadis itu cepat mengelak dengan wajah berang. Dan kedua lelaki itu tertawa. Tawanya menyeramkan. Yang satu seperti burung gagak. Mengakak memperlihatkan gigi yang kuning. Yang satu mendesah-desah seperti suara bebek. Air ludahnya menyembur-nyembur. Gadis itu segera bangkit akan pindah tempat. Meskipun dia tahu semua tempat sudah penuh, tapi daripada berdekatan dengan kedua lelaki ini, lebih baik tegak sampai ke tujuan. Namun yang jangkung menarik tangannya. Menyentakkannya. Gadis itu terhenyak duduk ke pangkuannya. Dia menjerit. Kedua lelaki itu hanya tertawa. Para penumpang lain hanya melirik. Kemudian kembali seperti tak tahu menahu. Mereka segera tahu, sikap demikian hanya dimiliki oleh penjahat-penjahat. Di daerah ini, ada 2 kelompok penjahat yang berkuasa. Yaitu Yakuza dan Kumagai Gumi, beruang gunung. Keduanya sama-sama berbahaya untuk dicampuri urusannya. Karena itu, para penumpang lebih suka berdiam diri. Dengan jahanamnya, tangan si kurus ini meremas dada gadis tersebut. Gadis itu terpekik. Saat itulah kedua penumpang yang duduk di sebelah gadis itu muncul dari WC. Melihat ada orang duduk di tempat mereka, yang lelaki, seorang pegawai kantor kota, berkata, "Maaf Bung, ini tempat saya dan ibu ini." Kedua lelaki itu, yang tengah tertawa cekikikan terhenti. Menatap pada lelaki tersebut. "Apa bukti bahwa di sini tempat saudara?" Si gemuk pendek balik bertanya. Lelaki itu mengeluarkan karcisnya. Perempuan itu juga. Si gemuk dan si jangkung mengambilnya. Melihatnya. Dan menyimpannya ke dalam jubahnya. "Apa bukti bahwa di sini tempat saudara?" Si pendek gemuk mirip babi itu bertanya lagi. Lelaki itu segera mengetahui bahwa orang ini mencari gara-gara. Karcis mereka kini ada padanya. Dia tahu kedua orang ini pastilah anggota bandit-bandit Yakuza atau Kumagai Gumi. Tapi harga dirinya sebagai seorang pegawai pamong, ditambah dengan tujuan yang masih jauh, maka dia tetap protes. "Jangan main-main. Saudara bisa saya laporkan pada kondektur," katanya. Kedua lelaki itu tertawa. Kondektur lewat. Lelaki itu menyampaikan persoalannya. Namun kondektur hanya menelan ludah. Wajahnya pucat. Kesempatan itu dipergunakan gadis tadi untuk berdiri. Menghindar dari 2 lelaki yang memuakkan itu. Dia sudah akan berhasil pergi, namun si gemuk pendek merenggutkan tangannya. Gadis itu kembali terpekik dan terjerembab ke lantai. Lelaki pegawai pamong itu berusaha menolakkan si gemuk. Namun si kurus menghajar perutnya dengan sebuah tendangan karate yang telak. Pegawai pamong itu terjajar. Suasana jadi heboh. Gadis itu diangkat kembali oleh si kurus. Didudukan ke pangkuannya. "Duduklah kembali, kalau kalian tak ingin kehilangan kepala," si pendek gemuk dengan suara bebeknya mengancam.
Kepala-kepala manusia itu seperti disentakkan alat otomatis. Lenyap dan duduk kembali dengan diam. Nah, orang tua, pergilah cari tempat lain. Suara si pendek gemuk seperti babi itu terdengar lagi. Perempuan tua itu tahu, lelaki ini amat berbahaya. Dia membungkuk mengambil barang-barangnya di bawah tempat duduk. Ketika dia bangkit akan pergi, seorang lelaki berdiri di belakangnya. "Akan kemana ibu?" tanyanya perlahan. Perempuan itu tak menjawab. Dia mengangkat barangnya dan berputar. "Jangan pergi. Tempat ibu di sini bukan." "Duduklah kembali," lelaki itu mencegahnya dengan suara yang amat tenang. Kedua lelaki yang duduk itu, yang kurus seperti jailangkung, yang pendek seperti babi, melotot pada lelaki yang baru datang itu. Lelaki itu justru tersenyum pada mereka. "Berdirilah. Ibu ini akan duduk. Kalian tak punya karcis bukan?" katanya dengan suara yang alangkah tenangnya. Para penumpang yang lain tentu saja jadi tertarik. Kalau kondektur saja tak berani bertindak, kini ada orang lain yang berani, maka siapakah orang ini? Pikir mereka. Yang pendek gemuk segera saja jadi berang. Dia bangkit menghantam lelaki itu. Namun begitu dia bangkit, begitu sebuah tendangan menghajar kerampangnya. Dia mengeluh. Terduduk lagi dengan muka yang putih karena menahan sakit. "Jangan duduk di sana, pindahlah," kata lelaki itu dengan perlahan. Yang kurus tinggi bangkit. Tangannya terhayun dalam bentuk pukulan karate. Namun dia kembali terlambat. Sebuah pukulan dengan tongkat kayu menusuk bawah hidungnya, prak. Patah 2 buah. Dan dia tersurut ke belakang. "Pergilah. Ini bukan tempat kalian." Lelaki yang baru datang itu berkata lagi dengan tenang. Kedua lelaki itu jadi ragu. Mereka bertatapan. Kemudian tangan mereka serentak berkelabat ke balik kimono mereka di mana samurai pendek mereka tersimpan. Namun demi malaikat, demi setan dan iblis, kedua lelaki itu hampir-hampir tak mempercayai mata mereka. Tangan lelaki itu justru lebih cepat. Sebuah tongkat kayu dengan cepat mendahului gerakan samurai mereka. Tongkat kayu itu menghentak persis tentang jantung mereka. Mata mereka mendelik. Karena hentakan ujung tongkat itu persis ketika mereka menghirup nafas. Mereka jadi pucat. Dan berikutnya, tongkat itu menghajar kepala mereka. Prak, prak, 2 hentakan keras melanda kening. Dan kening mereka benjol sebesar telur. Penumpang-penumpang yang telah menjulurkan kepalanya kembali, jadi kaget dan kagum melihat kecepatan lelaki ini. "Pergilah, sebelum kepala kalian makin besar oleh benjolan-benjolan," lelaki itu berkata lagi, masih dengan suara tenang. Dan kini, keberanian kedua lelaki itu ambruk. Meleleh seperti ingus. Dan mereka ngeloyor pergi. Tapi di pintu belakang, mereka berhenti, yang bersuara gagak berkata, "Awas kau! Awas kau!" Hanya itu, kemudian dia bergegas pergi. Lelaki itu hanya menatap dengan matanya yang sayu. Lalu mendudukkan perempuan tua itu ke bangkunya. Dan dia tersenyum pada gadis yang duduk dekat jendela. Tapi senyumnya beku tiba-tiba. Gadis itu, yang sejak tadi memperhatikannya tiba-tiba juga jadi pucat. Mereka saling pandang kaget. "Kau," kata lelaki itu yang tak lain dari si bungsu itu pada si gadis. "Anda," suara gadis itu serak. "Engkau yang di penginapan Asakusa?" tanya si bungsu. "Ya, sayalah itu," gadis itu berkata perlahan sambil matanya yang basah tak lepas-lepas menatap si bungsu. Perlahan dia bangkit. "Engkau menyelamatkan aku kembali." "Domo arigato gozaimasu," kata gadis itu membungkuk. Si bungsu menarik nafas. Lega. Dia tersenyum. "Siapa namamu?" tanyanya. "Michiko." "Michiko, ya Michiko," kata si bungsu mengulang. Para penumpang melihat saja kejadian itu dengan heran.
Heran dan kagum menyaksikan seorang gadis Jepang yang cantik ngomong dengan lelaki asing yang gagah. "Di mana Anda duduk?" tanya Michiko. Si bungsu memalingkan kepalanya ke depan. "Di sana, di bangku paling depan," katanya sambil menunjuk ke bangku 3 deret di depan tempat Michiko. "Maaf, saya belum tahu nama Anda." "Oh ya, nama saya si bungsu." "Bungsu-san, terima kasih banyak atas budimu. 2 kali Anda menolong saya." "Hei, bangku saya kebetulan kosong di depan sana. Hanya saya sendiri. Anda mau pindah ke sana?" Wajah Michiko berseri. Dia mengangguk. Si bungsu juga tersenyum. Lalu menoleh pada ibu tua dan pegawai pamong yang duduk di sebelah Michiko. "Saya harap ibu dan tuan senang duduk di sini," katanya perlahan. "Terima kasih banyak nak, Anda mahir berbahasa Jepang. Saya yakin Anda bukan orang sini. Anda orang Malaya." Perempuan tua itu bicara. "Tidak, watashi wa Indonesia jin desu." Indonesia jin desu," ulang perempuan itu. Dan Michiko juga baru tahu bahwa pemuda yang menolongnya ini adalah orang Indonesia. Perempuan itu mengucapkan terima kasih kembali. Demikian juga pegawai pamong yang perutnya kena skak oleh kaki si kurus jangkung tadi. Bersambung ke episode 47.